Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang kelayangan gitu teman-teman ya, karena jujur ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis masih juga yang mengalami ketakutan tentang kelayangan, kemudian masih juga berpikir tentang kelayangan itu bisa menyebabkan kematian. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami kelayangan gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham minimal kalian nanti yang pertama bisa menanganinya. Nah itu teman-teman, kemudian yang kedua kalian tidak mengalami ketakutan saat kelayangan hadir. Nah itu teman-teman, nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan ini itunya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya, tetapi sebelum saya jelaskan panjang lebar masalah kelayangan gitu teman-teman ya, mohon maaf sekali di season kali ini saya pembawaannya kurang semangat karena memang barusan itu habis olahraga gitu teman-teman, jadi sekarang agak lelah ya, agak capek teman-teman. Tetapi karena memang saya berjanji sama teman-teman itu untuk share videonya itu setiap hari teman-teman ya, biar kalian itu ya minimal ya ada teman yang sepemahaman teman-teman ya. Karena jujur ya, ketika kita ngobrol sama orang yang sepemahaman, ngobrol sama orang yang sudah mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ada perasaan nyaman teman-teman ya. Dulu saya juga seperti itu teman-teman ya. Nah makanya saya janji sama teman-teman itu akan share videonya itu setiap harinya. Nah itu teman-teman ya, hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kemudian selain daripada itu, saya share video-video tentang seputaran pengalaman saya waktu terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman, itu janji saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis sampai sekarang ya. Nah itu teman-teman ya, tetapi mohon maaf kalau seandainya di season kali ini pembawaan saya itu kurang semangat karena barusan itu habis olahraga gitu teman-teman ya, keluar keringat banyak dan kemudian sekarang itu agak capek ya. Nah itu teman-teman, tetapi nggak apa-apa, tetap saya share sesuai dengan kemampuan saya. Nah itu teman-teman ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis selalu mengalami ketakutan saat kelayangan teman-teman ya. Jujur pengalaman saya juga dulu seperti itu teman-teman. Jadi ketika ada kelayangan gitu, itu sudah spontan ya, pikiran kita itu selalu menjurus ke hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman ya. Saya waktu dulu berpikirnya ketika memahami bahwa kelayangan itu tidak berbahaya teman-teman, tetapi sialnya ketika kelayangan hadir teman-teman ya mengalami ketakutan juga teman-teman ya. Karena apa? Berpikirnya itu sudah spontan ke hal-hal negatif teman-teman ya. Takutnya kelayangannya itu berlebih teman-teman, dan ketika kelayangannya berlebih gua pingsan nih, dan ketika pingsan tidak ada yang nolongin gua mati nih.
Nah itu teman-teman, itu yang membuat saya takut dulu saat terkena gangguan asam lambung dan saya tes psikosomatis. Nah itu teman-teman, karena yang namanya kematian itu tidak mau diinginkan gitu teman-teman ya, tidak mau dulu hadir gitu teman-teman, jadi masih betah di dunia ini. Nah itu teman-teman, sehingga ketika mempunyai kelayangan yang hebat gitu teman-teman ya, itu pasti membuat hati itu kecut ya, takutnya wah ini pertanda kematian nih, wah ini jangan-jangan ajal gue datang nih. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan saya psikosomatis. Tetapi bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan saya psikosomatis, kemudian mengalami kelayangan gitu teman-teman ya, kalian nggak usah khawatir teman-teman ya, kalian nggak usah risau, kalian nggak usah was-was, kalian nggak usah gelisah, kalian nggak usah cemas teman-teman ya, karena kelayangan itu nanti bisa membaik dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, tapi Pak, ini saya kelayangannya itu udah lama ya. Karena banyak juga yang orang yang terkena gangguan asam lambung dan saya psikosomatis di kolom komentar itu, Pak saya ini sudah hampir 5 bulan, bahkan ada yang 1 tahun mengalami kelayangan, bahkan ada juga beberapa bagian orang yang terkena gangguan asam lambung dan saya psikosomatis mengalami kelayangannya itu udah ada yang hampir 2 tahun, nggak membaik-membaik katanya Pak, seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Nah kalau seandainya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan saya psikosomatis ingin menangani kelayangan gitu teman-teman ya, alangkah baiknya kalian cari tahu dulu penyebabnya gitu teman-teman ya, karena ketika kalian belum tahu penyebabnya, kalian tidak akan bisa menanganinya teman-teman ya. Jujur dulu juga saya begitu teman-teman ya, menangani kelayangan itu paling lama teman-teman ya, karena dulu itu tidak ada yang memberitahu teman-teman ya, tidak ada yang memberitahu bahwa kelayangan itu harusnya begini, kalau seandainya ingin menangani kelayangan itu harusnya begitu teman-teman. Karena jujur ya, motivator saya itu bukan orang yang tahu medis teman-teman, bukan orang yang ahli psikis gitu teman-teman. Jadi ketika saya curhat ke orang yang sudah mengalami kemudian sudah sembuh total itu, paling jawabannya tenang aja, nanti juga hilang dengan sendirinya, katanya nggak usah takut, nanti juga sembuh sendiri. Selalu seperti itu teman-teman ya, karena orang yang menjadi motivator saya itu adalah orang biasa teman-teman ya. Dia terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, mengalami berbagai macam sensasi dari gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, tapi tidak diapa-apain teman-teman ya. Bahkan menjaga 3P-nya juga tidak teman-teman ya. Makannya masih sembarangan, begadangnya juga masih dihajar teman-teman ya. Tetapi dia bisa sembuh total dari gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis. Makanya video saya yang dari awal sampai sekarang itu selalu jor-joran ya sama teman-teman itu, kalian gak usah takut dengan gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis. Kalian bakalan sehat lagi, kalian bakalan sembuh lagi, karena itu benar teman-teman ya. Nah itu contohnya motivator saya teman-teman ya. Dia terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, tapi dia tidak diapa-apain teman-teman ya. Menjaga pola makannya tidak dijaga teman-teman ya, menjaga pola hidupnya tidak jaga. Sering begadang juga, banyak berdoa di malam hari teman-teman ya, begadang sampai pagi teman-teman ya, wiridan seperti itu teman-teman ya. Kemudian pola pikirnya juga tidak dijaga, dia tidak selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, tidak teman-teman ya, karena ketakutannya masih besar dulu. Dia sering di rumah, ngumpet di rumah, ada teman yang datang dia sembunyi, dibilangin ke keluarganya kalau dia datang bilang aja nggak ada kayak gitu teman-teman. Tapi dia bisa sembuh total dari gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis. Nah itu teman-teman, dan dulu saya itu menjadi patokan buat saya pribadi teman-teman ya. Iya dia juga punya kelayangan, dia juga punya sensasi ini itu, tapi dia sekarang masih hidup. Nah itu teman-teman ya. Tetapi walaupun dulu menjadi patokan, kadang untuk saya pribadi teman-teman ada ketakutan gitu teman-teman, ada kebingungan juga. Tapi ini saya tidak mau nih mendapati kelayangan begitu lama kan gitu teman-teman ya. Sementara ketika ditanya sama motivator tersebut teman-teman ya, nggak apa-apa, nanti juga sembuh lagi, jangan terlalu dipikirkan, selalu saja seperti itu. Nah itu teman-teman. Tetapi untuk saya pribadi waktu itu mengkaji sendiri, mencari informasi sendiri, kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis selalu mempunyai kelayangan gitu teman-teman, dan kenapa orang yang terkena kelayangannya saat asam lambung dan arthritis psikosomatis kelayangannya itu agak lama. Nah itu teman-teman ya, ternyata gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis itu memang bisa membuat kelayangan. Hubungannya seperti apa teman-teman ya? Dari kebutuhan untuk tubuhnya gitu teman-teman ya. Saat ada gangguan asam lambung gitu teman-teman ya, ketika kita mendapatkan kelayangan itu merupakan hal yang sangat wajar gitu teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena kelayangan itu sebetulnya dari keseimbangan tubuh gitu teman-teman ya. Kalau seandainya keseimbangan tubuh itu terganggu, sudah pasti kelayangan hadir gitu teman-teman ya. Kenapa keseimbangan tubuh itu terganggu?
Wajar, karena kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi, teman-teman ya. Kenapa bisa tidak terpenuhi? Karena ada pencernaan yang sedang terganggu. Jadi ketika kalian mengkonsumsi makanan yang berbagai jenis juga, ada vitaminnya, banyak apanya ya, pokoknya banyak nutrisinya, misalkan seperti itu teman-teman. Pokoknya nilai kebaikan dari makanan tersebut itu sangat banyak. Tetapi kalau seandainya pencernaan kalian belum membaik teman-teman ya, nilai dari kebaikan makanan tersebut tidak terserap sempurna oleh tubuh kita. Nah itu teman-teman, alhasil sudah pasti keseimbangan tubuh itu terganggu. Alhasil sensasinya pasti kelayangan. Wah, sering goyang. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah sekarang bagaimana Pak caranya supaya kelayangan itu cepat membaik gitu ya, cepat tidak ada hadir gitu teman-teman ya. Karena saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, yang paling takut itu kelayangan, hadirnya setiap hari, sering culak-colek juga seperti itu teman-teman ya. Ya kalian gimana caranya supaya kebutuhan untuk tubuhnya itu terpenuhi setiap harinya. Tapi kan pencernaannya itu belum membaik Pak. Jadi kata Bapak itu kalau seandainya kita mengkonsumsi banyak makanan juga gitu, nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita. Alhasil pasti kelayangan. Kan gitu Pak, katanya kan seperti itu teman-teman. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis harus bisa berpikir wajar, harus bisa mempunyai logika biar kita agak pinteran dikit teman-teman ya. Kalau seandainya pencernaannya belum membaik, alangkah baiknya kalian akalin saja, sering makan saja teman-teman. Makanya para dokter itu selalu menyarankan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, orang-orang yang terkena emah harus sering makan, harus sering ngemil, harus sering minum gitu teman-teman, biar kebutuhan untuk tubuhnya itu terpenuhi setiap harinya, bahkan setiap jamnya, walaupun dengan pencernaan kita itu sedang error. Nah itu teman-teman ya. Nah, makanya pahami saja ke sana gitu teman-teman ya. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis ketika ingin menangani kelayangan walaupun sedang pencernaannya sedang error teman-teman ya, alangkah baiknya sering makan saja gitu teman-teman ya. Kemudian sering ngemil juga gitu, kemudian sering minum juga minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Nah itu teman-teman. Tetapi ada juga yang mengelak ya, Pak saya itu sekarang pencernaannya nih udah membaik ya, pencernaannya itu udah normal gitu, dengan ditandai BAB juga udah nggak mencret lagi, sekarang sudah berbentuk. Kan seperti itu teman-teman, itu bisa dikatakan, bisa ditandai bahwa pencernaannya itu sudah normal gitu teman-teman. Tetapi kenapa nih kelayangan itu selalu hadir gitu teman-teman ya. Nah ketika kalian misalkan pencernaannya sudah baik gitu teman-teman ya, kemudian sudah pasti ya kalian mengkonsumsi banyak makanan juga, itu nilai kebaikan dari makanan tersebut itu pasti terserapnya itu sempurna oleh tubuh kita. Jadi kalian itu merasa terpenuhi kebutuhan untuk tubuhnya. Nah itu teman-teman. Nah makanya ketika mempunyai sensasi seperti itu, kita cari tahu dulu gitu teman-teman, mungkin ada penyebab yang kedua. Nah itu teman-teman ya. Untuk saya pribadi dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, ketika diambang 95%, melihat BAB-nya sudah berbentuk, sudah tidak ada mencret lagi, untuk sensasi medisnya tentang asam lambung itu tidak ada lagi gitu teman-teman ya. Tetapi masih mempunyai kelayangan gitu teman-teman ya. Penyebab yang saya rasakan saat terkena gangguan asam seperti itu, saya mempunyai stres teman-teman ya, terlalu banyak pikiran lah terhadap hal-hal negatif teman-teman ya. Karena jujur ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu stresnya itu hampir setiap hari teman-teman ya. Jadi selalu berpikir tentang negatif, berpikir tentang gue bakalan mati, ya minimal tentang gue itu sedang menderita nih. Nah itu teman-teman ya, gue itu sedang sakit nih. Nah itu teman-teman, jadi rasa bahagia itu nggak ada teman-teman ya. Kita selalu berpikir ke arah negatif terus teman-teman ya, dan tanpa disadari ketika kita stres seperti itu, ketika kita terlalu banyak berpikir ke hal sana teman-teman ya, energi yang ada itu terkuras kembali teman-teman ya. Alhasil kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya. Sudah pasti gitu teman-teman ya, kelayangan hadir lagi. Nah itu teman-teman. Dan kemudian ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, ketika kelayangan hadir teman-teman ya, kenapa selalu mengalami kecemasan teman-teman ya? Karena salah memprediksi teman-teman ya. Ketika kelayangan hadir, sebetulnya itu dari gula darah yang sedang turun gitu teman-teman, atau keseimbangan tubuh sedang terganggu, kebutuhan tubuhnya tidak terpenuhi setiap harinya, malah berpikirnya itu jangan-jangan nih gue mendekati kematian, jangan-jangan nih gue bentar lagi mati. Nah itu yang salah teman-teman.
Sehingga ketika kalian kelingan, kalian mengalami ketakutan, dan ketika takutannya berlebih, otomatis ya cemas hadir. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ketika mengalami kelingan gitu teman-teman ya, tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu sedang membutuhkan energi teman-teman ya, gula darah kalian sedang turun gitu teman-teman ya, sehingga yang dibutuhkan itu makan, bukan kalian berandai-andai teman-teman ya. Tapi jujur teman-teman ya, sepengalaman saya ketika kelingan hadir gitu teman-teman ya, pemahaman itu hilang gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, pemahaman itu hilang gitu. Jadi ketakutan itu lebih menguasai diri kita teman-teman ya, karena sifat trauma atau ketidakinginan sesuatu terjadi itu lebih besar teman-teman ya. Jadi kadang otak kita itu selalu dibuntukan dengan pemikiran-pemikiran negatif. Nah itu teman-teman, makanya saya selalu bilang di awal-awal video yang terdahulu juga, harus selalu melatih pola pikir kita, harus selalu melatih pola pikir kita biar kita itu tidak selalu salah berpikir teman-teman ya. Kelingan hadir, wah jangan-jangan nih gua nanti mati nih, jangan-jangan seperti itu. Nah itu teman-teman, jangan seperti itu. Jadi harus selalu melatih pola pikir kita. Kelingan, wah ini nggak apa-apa, keseimbangan tubuh sedang terganggu gitu teman-teman ya, karena mungkin barusan sudah beraktivitas, sudah berolahraga, atau misalkan barusan, oh iya barusan saya sudah berpikir tentang negatif gitu teman-teman ya, biar kalian itu tidak mengalami ketakutan, kemudian tidak mengalami cemas, kemudian kalian juga bisa berpikir wajar, oh ini butuh minum, harus duduk nyantai, minum dulu, nanti juga kelingannya hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kalian mengalami kelingan, pahami saja bahwa kelingan itu bukan pertanda kematian, tetapi itu sebetulnya keseimbangan tubuh kalian sedang terganggu. Penyebabnya karena memang kebutuhan untuk tubuh kalian itu tidak terpenuhi setiap harinya. Kenapa bisa tidak terpenuhi setiap harinya? Kalaupun kalian sudah makan berbagai macam makanan gitu teman-teman ya, ada banyak vitaminnya, ada banyak nilai kebaikannya gitu teman-teman ya. Selama pencernaan kalian itu belum membaik, ya pasti nilai dari kebaikan makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita. Nah itu teman-teman, kemudian ketika pencernaan kalian sudah membaik tetapi kelingan masih hadir, berarti itu ada pengganggu lainnya kayak macam penguras energinya. Apakah itu stres? Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, selalu disarankan hindari stresnya gitu teman-teman ya. Untuk menghindari stres itu memang agak sulit, padahal sebetulnya mudah. Dengan cara seperti apa? Selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Selalu melakukan hiburan. Tetapi Pak, saya sudah melakukan hiburan tetapi nggak ada senang-senangnya. Ingat, semuanya juga butuh pembiasaan. Saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, semuanya butuh pelatihan, semuanya butuh pembiasaan, termasuk di kebahagiaan teman-teman ya. Karena jujur sepengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, bahagia itu hilang 100% teman-teman. Jadi jangankan untuk tertawa terbahak-bahak ya. Senyum aja sulit teman-teman ya gitu. Jangankan untuk mendapatkan hal yang sangat besar gitu teman-teman ya, jangankan mendapatkan hal yang kecil ya, mendapatkan hal yang besar juga gitu teman-teman ya, itu agak kurang bahagia teman-teman, karena di pikirannya itu selalu apa ya, tentang penyakit, kemudian yang selalu dirindukannya itu adalah kesembuhan teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, usahakan ketika kalian sering makan, sering minum, sering ngemil, usahakan kalian juga hindari stresnya gitu teman-teman. Dengan cara seperti apa? Selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, selalu melakukan aktivitas yang menyenangkan, selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang setiap harinya teman-teman ya. Jujur ya, jadi saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu ya sebetulnya ini untuk orang kaya ya gitu teman-teman. Jadi harus apa ya, harus menghindari masalah-masalah gitu teman-teman. Sementara saya waktu itu adalah orang yang kekurangan gitu teman-teman ya, tidak luput dari masalah-masalah gitu teman-teman, entah masalah perekonomian dan sebagainya teman-teman ya. Jadi dituntut bahagia, coba bayangkan. Nah itu teman-teman, makanya saya selalu bilang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam harus bisa belajar masa bodoh. Nah itu teman-teman, karena itu kunci saya ketika menghindari dari permasalahan-permasalahan teman-teman ya. Karena jujur ya, saya waktu itu keadaan ekonomi saya itu lagi di bawah teman-teman ya. Jadi ketika lagi di bawah itu banyak sekali permasalahan yang sangat kompleks sekali teman-teman, dan biasanya itu di perekonomian teman-teman. Bayangkan saja, masa kita harus selalu bahagia sementara keluarga ekonominya di bawah. Nah itu teman-teman ya, makanya
disitulah lahirnya belajar masa bodoh. Masa bodoh tentang hal apapun gitu teman-teman, toh nanti juga terlewati teman-teman ya. Nah itu yang saya lakukan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, titip ya buat kalian bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis yang masih selalu mengalami kelayangan dan kemudian ketakutan tentang kelayangan. Kalian gak usah khawatir, kelayangan tidak akan menyebabkan kematian. Nah itu teman-teman, ketika kalian ingin menangani kelayangan, yang pertama sering makan, sering minum, sering ngemil, kemudian hindari stresnya gitu teman-teman. Berbahagialah mulai dari sekarang gitu teman-teman, biar kalian itu semuanya menjadi serba membaik lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.